jangan takut ninggalin riba, jangan takut menegakkan dinullah. Jadi satu saja resepnya supaya Anda bisa bebas riba tetapi Anda tidak terpuruk gitu ya. Karena orang banyak takut kan, saya mau bebas riba tapi takut ekonominya terpuruk, anjor gitu. Jadi perjalanan memulai meninggalkan riba itu memang sebuah tantangan. Saya langsung galau, kepikiran terus ini gimana. Saya mau besar di properti tetapi nggak ada solusi ya. Kenapa? Kita memang bisa bebas dari riba. Ya kan? Kita secara pelaku, kenapa? Kita udah tahu ilmunya, gimana membangun properti tanpa utang. Tanpa utang bank, kita udah bisa seperti itu. Tetapi kondisinya adalah konsumen kita nih. Nah, konsumen kita ini nggak bisa lepas dari riba. Nah, jadi tetap akad ke bank dan tetap transaksi riba ya, tetap dosa riba kan itu. Jadi itu yang membuat saya galau. Akhirnya galau. Ya, saya ciptakan pola sendiri. Belajar banyak sendiri, belajar banyak kemana-mana saya ciptakan sendiri. Nah, ini polanya. Supaya saya aman, cash flow-nya seperti apa, saya buat polanya. Terus saya buat sistemnya sunatullah pakai dinar ya, saya buat. Alhamdulillah saya dapat dukungan dari beberapa pihak, juga dapat dukungan bisa cepat membebaskan riba. Cuman satu yang membuat saya terpukul ya, karena guru saya ketika face to face saya pikir dia mendukung yang saya lakukan, tetapi ternyata setelah saya silaturahmi ke rumahnya saya terkejut sampai saya sempat 2 hari itu nggak enak makan, nggak enak tidur. Nah, Pak Guru saya bilang sama saya, dia sebenarnya, ya saya jujur Pak saya sebenarnya hanya menghargai Pak Saifuddin aja ini. Mending dia panggilan saya kan Pak Sai ya, Saifuddin kan Pak Sai panggilan. Pak Sai, sebenarnya saya nggak setuju yang langkah Pak Sai lakukan. Kenapa? Pak Sai itu buat lama gitu. Langkah itu membuat Pak Sai lama. Itu betul, saya terpikir kan. Terus yang paling parah lagi, saya nggak setuju. Kenapa Pak saya bikin sistem kayak gini, nyicil-nyicil ke orang, itu kan membuat diri Pak saya itu jadi pengemis sama konsumen Pak saya. Itu yang dia bilang, saya terpukul. 2 hari saya berpikir, ya Allah, beliau yang ngajak saya ikut properti syariah, beliau juga yang mengajak saya ikut seminar SHMATR yang merubah saya itu. Akhirnya bahkan di pertemuan itu juga dia bilang, saya nggak setuju dengan SHMATR ini, ya cuci otak ya, seperti pikiran saya yang lama itu cuci otak gitu-gitu kan dia bilang. Jadi tapi ya Allah, saya bawa dia. Akhirnya 2 hari itu saya bawa dia dalam doa, saya bawa dalam sholat malam saya bawa, ya Allah, saya kepengen dia bersama-sama dengan saya mau mewujudkan properti syariah ini gitu. Jadi berdoa seperti itu. Kalau mengikuti jejak saya nggak pantas. Kenapa? Karena sebenarnya kemampuan dia lebih tinggi, dia jauh lebih mampu. Kalau dia mau syariah hari ini tinggal balik telapak tangan, tinggal oke, jadi syariah semua. Nah, karena dia kemampuan dari finansial, dari keahlian semua jauh di atas saya. Nah, jadi kalau seandainya pun saya yakin kalau hari ini dia mau bersama-sama dengan saya yakin properti syariah ini berkibar di Medan. Berkibar, sebentar saja bisa berkibar. Kenapa? Karena tahu saya potensinya. Nah, itu yang berjalan dari luar ya. Dari luar memang banyak yang mendukung, tapi di satu sisi ada yang menolak ya. Tapi di dalam alhamdulillah saya dapat penerimaan. Keluarga mendukung saya ketika saya ceritakan kepada istri, saya ajak juga istri ikut. Bagus lah Bang, mungkin alhamdulillah ya kita juga bisa berubah hari ini karena kita juga memang udah berazam meninggalkan riba. Terus kita dapat kemudahan akhirnya dalam jualan properti juga, sampai istri saya yang profesinya sebagai dosen sebenarnya itu udah
udah malas ngejar dosennya, kepengen nimbrung di properti syariah. Walaupun hanya sebagai penjual ya, kenapa untungnya jauh lebih besar dari gaji dia sebagai dosen. Nah, saya bawa dia jalan-jalan ke dalam negeri, beberapa kota, bahkan saya bawa ke luar negeri. Akhirnya saya bawa juga orang tua saya, ya kan, keluarga orang tua, ibu bapak, mertua, ibu bapak juga saya bawa ke luar negeri. Saya ajak dan saya ceritakan saya mau bebas riba. Alhamdulillah mereka menerima, alhamdulillah. Sampai mereka mengeluarkan air mata gitu ya. Ya syukurlah memang ada kesadaran itu. Karena mereka juga gak terpikir gitu kan. Nah, ya itulah alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih kucuran doa dari mereka untuk saya sehingga alhamdulillah sekarang ini terasa lebih mudah lah. Lebih mudah. Jadi orang di saat orang lain bilang ninggalin bank, ninggali hutang, ninggali riba itu susah, prosesnya lama. Saya nggak lama. Adapun hutang-hutang saya udah selesai, nggak berapa lama udah selesai. Dan ada aja jalan itu untuk menyelesaikannya. Hutang berapa ratus juta itu udah selesai. Ada aja jalan untuk menyelesaikannya. Dan ya memang saya kembali lagi intan surullah yang surkum. Bismillah aja nih, makin pertajam semua produk saya, perumahan saya harus saya dedikasikan dulu. Niatkan awalnya itu adalah membangun peradaban Islam. Di situ adalah kumpulan umat Islam yang pengen bebas riba, buat pengajian, anak-anaknya juga buat pengajian. Itu yang saya ingin wujudkan. Alhamdulillah kemudahan itu makin mudah datang pada saya. Dan akhirnya dengan kemudahan itu saya sempat terbersit juga ya, karena diajarkan juga akan dosa ujub dan ria ya. Saya sempat menangis juga ya. Kenapa? Saya takut amal niat saya ke properti syariah kan untuk dakwah, tapi saya takut itu jadi lahan ria bagi saya sehingga nggak ada artinya, itu jadi dosa. Ya Allah, saya kembali lagi nangis lagi, ini gimana ya Allah. Tapi itulah, saya berjalan saja, tetapi saya tidak mau jadi public figure ya. Hari ini dari teman-teman dari Aceh, dari mana Pak, bahkan teman-teman berapa yang mau hijrah, mau properti syariahnya itu juga bilang, Pak buat seminar, mereka belajar ke saya ajarin semua, tapi saya nggak mau panggung, saya takut ria. Nah, dan ketika Bapak dari Salam TV ingin mewawancari saya, sebenarnya saya juga takut hal itu. Nah, tapi ya Allah, mudah-mudahan ini jadi ladang dakwah. Bismillah aja lah. Sampai karena takut dosanya ria itu saya meninggalkan aktivitas saya, ikut odos. Saya kan ikut one day one juice. Nah, ini bisa-bisa jadi ria nih, ngelapor ya kan, supaya dapat penghargaan, bosannya udah laporan gitu kan. Jadi saya takut itu. Nah, cuman ya berjalan saja, mudah-mudahan ini langkah bagi saya untuk bebas dari riba dan juga bebas dari ria. Makanya saya tetap slow juga, properti juga slow. Jadi pesan khusus untuk teman-teman ya, jangan takut ninggalin riba, jangan takut menegakkan dinullah. Jadi satu saja resepnya supaya Anda bisa bebas riba tetapi Anda tidak terpuruk gitu ya. Karena orang banyak takut kan, saya mau bebas riba tapi takut ekonominya terpuruk, anjor gitu. Nah, niatnya lempang kan, ya Allah, aku ingin bebas riba dan aku ingin jadi bagian penolong agamamu ya Allah. Nah, ketika itu ditanamkan pada teman-teman, kita mari ya sama-sama kita jadi bagian. Saya sampai buat hari ini sama beberapa teman-teman, kita buat komunitas developer properti muslim. Kemudian juga kita buat komunitas broker muslim, kita rangkul berapa ratus orang, kita didik, dan saya dedikasikan diri saya mau fokus untuk pembinaan ke mereka, pembinaan agama. Jadi saya tanamkan itu kepada teman-teman, kalau yang mau bebas riba, insya Allah kalau Anda niatnya benar,
ninggalin riba dan ingin berkecimpung di jalan agama Allah, membela agama Allah, menunjukkan bahwasannya kepada orang lain meninggalkan riba itu tidak takut gitu ya. Ini memang berpahala, menunjukkan bahkan mendakwakan. Itu sama saja dengan menolong agama Allah. Ketika Anda menolong agama Allah, jangan takut, gampang. Kemudahan itu jalan, macam jalan tol. Saya dulu properti konvensional tuh ribet minta ampun. Sekarang kok macam jalan tol, gampang gitu. Nah, seperti itulah nanti. Insya Allah teman-teman akan merasakan. Jadi niatnya benarkan dulu. Ketika memang bebas riba, niatkan sama Allah. Ya Allah, aku ingin bantu agama Allah. Itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi inspirasi ya. Tegur sapa saya terbuka untuk teman-teman yang ingin datang bersilaturahmi. Apakah mau berbicara tentang properti di dunia syariah atau gimana bicara tentang membebaskan diri dari riba, silahkan. Saya terbuka, mari sama-sama kita rangkul. Bahkan saya juga ikut di masyarakat tanpa riba yang hari ini kita buat event tanggal 8 sampai 9 Agustus nanti di Hotel Arya Duta. Kita buat event seminar sukses mengembangkan harta tanpa riba. Mudah-mudahan ayo kita sama-sama bergabung, kita buat komunitas masyarakat tanpa riba. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Kebenaran hanya milik Allah. Mohon ampun atas kesalahan yang telah saya lakukan atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.